Jumpa lagi dalam pembelajaran kali ini. Tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi. Kemarin pembelajaran yang kemarin kita sudah membahas tentang zat tunggal dan zat campuran. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembagian zat tunggal dan pembagian zat campuran. Nah, bagan ini kemarin juga sudah diberikan ya, sudah kita bahas. Kita ulang lagi. Materi dibagi menjadi ada zat tunggal dan ada zat campuran. Zat tunggal dibedakan lagi menjadi unsur dan senyawa. Zat campuran dibagi lagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Materi. Nah, materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Misalnya air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik, dan oksigen atau udara. Ini kemarin juga sudah ya. Nah, berdasarkan wujudnya, materi dikelompokkan menjadi benda padat, cair, dan gas. Berdasarkan komponen penyusunannya, materi dibedakan atas zat tunggal dan zat campuran. Yang akan kita bahas ini adalah zat tunggal dan zat campuran, pembagiannya. Oke, selanjutnya kita membahas yang pertama, zat tunggal atau zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Jadi unsur ini sudah paling sederhana. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan non-logam. Contoh unsur logam adalah besi atau Fe dalam bahasa kimianya. Unsur kimianya ini Fe, dibaca ferrum ya. Contohnya lagi adalah emas atau unsur kimianya adalah Au, dibaca aurum. Selanjutnya adalah aluminium atau Al. Tetap ya dibacanya juga aluminium. Contoh unsur non-logam, hidrogen, unsur kimianya H, oksigen O, nitrogen N, karbon C. Selanjutnya senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh garam, air, dan gula. Senyawa air
Rumus kimianya H2O. Nah, maksudnya ini air ini terbentuk dari ikatan hidrogen dan oksigen. Selanjutnya, garam dapur NaCl. Ini maksudnya terbentuk ikatan dari unsur natrium dan klorida. Gula pasir C12H22O11. Ini ikatan dari karbon, hidrogen, dan oksigen akan membentuk gula pasir. Yang selanjutnya, karbon dioksida CO2, ikatan dari karbon dan oksigen. Karbon monoksida, ikatan dari karbon dan oksigen. Kalau CO2 ini berarti 2, ini dioksida. Kalau CO saja berarti monoksida. Itu bedanya ya. Tapi karbon dioksida dan karbon monoksida ini sama-sama terbentuk dari ikatan karbon dan oksigen. Yang membedakannya angka 2 ini. Oke. Selanjutnya, zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas 2 atau lebih zat. Zat campuran terdiri atas 2 zat campuran ada 2 ya. Zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas 2 materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Contohnya air dan garam. Air dan garam ketika dijadikan satu, garam tersebut akan larut dalam air dan tidak akan terlihat garamnya. Bercampur dengan air, menyatu secara merata. Contoh berikutnya, sirup. Sirup ini terbentuk dari gula, pewarna, sama air. Nah, gula berwarna tidak terlihat karena menyatu secara merata. Contoh selanjutnya adalah udara. Udara ini sebenarnya dua materi atau lebih ya yang menyatu. Ada nitrogen, oksigen ya. Jadi menyatu secara merata. Air, garam, sirup, udara ini nah. Contoh zat campuran homogen. Selanjutnya, zat campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas 2 zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contoh, air dan pasir. Ketika air dan pasir dijadikan satu, akan terlihat endapan pasir di bawahnya. Ini menyatu secara tidak sempurna. Selain air dan pasir, ada contoh lagi, air dan kopi. Air dan kopi akan terlihat endapan. Air dan kopi tidak bisa menyatu secara sempurna. Contoh selanjutnya, minyak goreng yang warna kuning dan air. Ini juga tidak bisa menyatu secara sempurna. Ini disebut contoh zat campuran heterogen. Bisa ya? Baiklah, Miss Sulis akan memberikan PS kedua. Silahkan ditulis soalnya.
Nomor 1, zat tunggal adalah titik-titik. Nomor 2, zat tunggal dibagi menjadi 2, yaitu titik-titik dan titik-titik. Nomor 3, contoh unsur adalah titik-titik dan titik-titik. Nomor 4, contoh senyawa adalah titik-titik dan titik-titik. Zat campuran adalah titik-titik. Nomor 6, zat campuran dibagi menjadi 2, yaitu titik-titik dan titik-titik. Nomor 7, campuran homogen adalah titik-titik. Nomor 8, campuran heterogen adalah titik-titik. Nomor 9, contoh campuran homogen titik-titik, koma, titik-titik, dan titik-titik. Berarti kalian tulis 3. Nomor terakhir, nomor 10, contoh campuran heterogen titik-titik, titik-titik, dan titik-titik. Berarti sebutin 3 juga ya. Baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kerjakan PS2 ini ya. Silahkan dikerjakan, kumpulkan paling lambat hari Rabu. Jangan ditunda-tunda, silahkan setiap ada PS dikerjakan. Jangan sampai tidak mengerjakan. Oke? Selamat melanjutkan aktivitas kalian. Tetap jaga kesehatan. Tetap berdiam diri di rumah, tidak usah kemana-mana. Oke? Terima kasih. Bye bye.